Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى والمختار وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكر الله في من عنده. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak nikmatnya. Di antara nikmat yang Allah berikan yang kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat sehat, nikmat waktu sempat, sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu ini setelah kita menyelesaikan kewajiban kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah, kita bersyukur pula Allah masih memberikan nikmat yang paling agung di antara nikmat-nikmat lainnya adalah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita keimanan dalam diri kita, dalam hati kita, masih memberikan kita hidayah sehingga nikmat-nikmat lainnya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebelum kita mulai, mari kita awali pertemuan ini dengan membaca Al-Fatihah. Kita mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu sekalian, beberapa minggu yang lalu kita mendapatkan berita ada beberapa channel YouTube yang dia isinya melecehkan Al-Quran. Ada yang tahu? Pernah dapatin? Ya, ini sempat viral di kalangan grup-grup Quran biasanya, atau di grup-grup penuntut ilmu. Ya, saya juga dapat salah satu grup itu, dan dari teman saya begitu. Ada channel di YouTube, kalau nggak salah namanya Aghna Qur'aniyah. Jadi lagu-lagu Quran. Jadi Quran ini dibuat lirik lagu, entah lagu dari lagu rock maupun disco. Masya Allah, ya. sempat bilang nih, Masya Allah, ini itu masuk pelecehan dalam Al-Quran.
Jadi sempat saya lihat ini apa awalnya, ini saya penasaran kenapa pelecehannya di mana. Ternyata ketika saya buka, ternyata memang iya, walaupun agak samar-samar nih suaranya, tapi di situ ternyata lirik dari lagu itu editan begitu ya Bu ya. Jadi lagunya sebenarnya lagu rock begitu. Liriknya bukan itu, tapi diedit jadi liriknya Al-Qur'an. Tapi dengan diiringi dengan musik rock gitu. Bahkan ada beberapa banyak sekali ya. Videonya banyak sekali. Ada juga yang dia dengan nada diskotik gitu, disco, tapi Al-Qur'an liriknya. Ya. Ini menjadi kemarahan kaum muslimin ya. Maka banyak yang minta untuk di-report nih ya, biar nantinya di-take-down dari pihak YouTube, dilaporkan ya, viral ya. Nah, ini bentuk bentuk pelecehan terhadap Al-Qur'an. Dan sebenarnya ini bukan hal yang baru ya, di negara kita pun pernah terjadi. Ya, negara kita pun pernah terjadi demikian. Kalau nggak salah surat Ar-Rum yang biasanya dipakai untuk walimah itu nggih, walimah itu dibaca salah satu qari'ah karena perempuan yang baca begitu nggih. Dengan diiringi lagu, diiringi musik. Nah, ini termasuk pada pelecehan. Di kalangan para ulama pun berkenaan tentang melakukan Al-Qur'an dengan lisan saja ada perbedaan pendapat para ulama. Ini kalau pernah kita sebutkan, kayaknya pernah kita sampaikan bagaimana perbedaan ulama mengenai kita belajar maqamat, mujawwad, maqam itu maqam bayati, ros, nahwan, ini nada-nada begitu. Maka di kalangan para ulama pun berbeda. Dan di antara ulama ada yang sama sekali tidak membolehkan secara mutlak juga ada. Tidak sama sekali membolehkan dengan nada-nada mujawwad itu. Ya, di antaranya yang kami ketahui sebagaimana pendapatnya beliau Syekh Aiman Rusdi Suwaid dari Suriah. Beliau masih hidup hafidhullah. Beliau termasuk ulama Quran rujukan dunia yang beliau tidak sependapat jika Quran itu digunakan dengan membacanya dengan makom-makom dengan lagam-lagam begitu nggih. Ya, walaupun memang ada ulama yang lain, dan ulama ini juga sebagai rujukan dunia juga dari Mesir, yaitu Syekh Ahmad Isa Al-Ma'sarawi. Beliau juga masih hidup beliau, dan beliau memilih boleh mempelajari boleh dengan syarat ya, bukan boleh tapi seenaknya bolehnya belajar ya, tapi dengan syarat, yaitu dengan syarat mempelajari tajwid terlebih dahulu, bacaannya sudah benar dulu, baru nantinya boleh dia belajar dengan nada-nada yang pernah kita dengar begitu nih. Biasanya kalau dia ada hajatan atau apa biasanya dipakai begitu nih, kore itu. Nah, ini beliau boleh dengan syarat. Syarat yang pertama yang dipelajari adalah bacaan dulu yang benar. Baru ketika dia belajar nada-nada tersebut, ya, ketika digunakan tidak menyalahi kaidah tajwid. Ya, tidak menyalahi kaidah tajwid, dikarenakan memang banyak ya, yang mereka membaca fokus pada nada sampai hilang kaidah-kaidah tajwid atau bacaan yang benar. Oke. Dan pernah kami sampaikan nih, saya pribadi lebih condong kepada yang membolehkan dengan syarat tersebut. Oke. Kalaupun misalnya hukum membaca dengan nada saja ada perselisihan, kalau Quran itu dengan musik pasti sepakat nggak bolehnya, kan begitu nih. Dengan diiringi lagu-lagu Quran ini termasuk pada pelecehan, dan kami ketahui ini akun yang viral itu sudah banyak dari kaum muslimin yang melaporkan, sampai ketika saya coba lihat gitu sudah tidak ada lagi, sudah dihapus. Ya, tapi ternyata
dari pihak sana tidak mau tidak mau selesai begitu ya. Tapi mereka membuat lagi akun-akun lagi, memasukkan video-video yang sudah pernah dimasukkan. Jadi orang-orang yang dia memusuhi Islam pun mereka berjuang untuk mendakwahkan suatu hal yang tidak benar. Maka pelajaran yang bisa kita ambil bagi kita yang tahu kebenaran, maka juga jangan lelah-lelah, bosan-bosan untuk menebarkan suatu kebaikan. Suatu yang jelas salahnya pun mereka berusaha, tidak ada matinya bahasanya begitu, untuk menyerukan suatu keburukan begitu ya. Saya pernah berkaitan dengan pendapat ulama ya. Jadi untuk lagu-lagu itu yang di luar yang sudah ditentukan itu hukumnya haram. Jadi memang nggak boleh. Misalnya yang di biasa itu tadi, seperti misalnya tadi nahwan, sika, ros, berarti di luar tadi hukumnya haram, jadi memang nggak boleh. Iya Bu, jadi emang ya Pak, memang ada pelisihan, memang ada yang sama sekali tidak membolehkan, haram begitu untuk melajari. Ya, sebagaimana memang salah satu pendapat yang paling keras, paling ketat adalah ya, beliau Syaikhul Rushdin, dan beliau punya kitab atau karangan karya khusus untuk menjelaskan hal itu begitu. Ya, tapi memang sekali lagi tetap pasti ada berbeda pendapat ya. Ada ulama yang dia membolehkan, dan ini yang paling banyak dipegang oleh orang Indonesia. Makanya kalau kita dapati banyak orang Indonesia yang seperti itu, seperti Muammar siapa namanya panjangnya Bu? Muammar siapa ya, lupa ya. Muammar sekarang yang masih muda itu Syamsi apa siapa ini? Samsuri. Ya, mereka menggunakan itu begitu. Tapi bacaan mereka bagus, tidak menyalahi kaidah. Dan beliau termasuk Kiai Muammar ini termasuk yang paling berusaha untuk menjaga bacaan yang baik tadi, yang berkaidah. Karena yang saya husnudzon bagi saya pribadi, bagi para ulama yang membolehkan ini, dikarenakan ketika Islam itu menyebar, terlebih di zaman Umar, mulai menyebar Islam di mana-mana, di semua daerah dengan bahasa yang berbeda-beda, dan begitu. Maka dapati ada di daerah tersebut yang mereka membaca Quran dengan lagam daerah masing-masing saat itu. Ya, nah ini jelas menggunakan lagam-lagam dengan kalau di daerah kita Indonesia ada yang menggunakan lagam Jawa, lagam Sunda, lagam Batak, lagam apapun begitu di Indonesia. Karena Indonesia termasuk wilayah yang banyak bahasanya, banyak lagamnya. Nah, karena kekhawatiran itu para ulama Quran, husnudzon saya, itu beliau membuat lagam-lagam khas Arab, lagam-lagam khas Arab itu mungkin seperti Bayati, Nahwan, Ros, Jiharkah, Bayati dan sebagainya. Ada 7 kalau nggak salah. Itu mereka membuat seperti itu dikarenakan untuk menjaga lahjah, menjaga logat orang-orang Arab yang awalnya menyebar, langsung mereka membuat lagam-lagam sendiri sesuai daerah masing-masing. Ini khususan saya begitu. Maka tidak dipungkiri ada kalangan ulama yang demikian. Dan termasuk saya pribadi pun juga termasuk yang suka mendengar begitu, belajar dari ustadz dari masyayikh yang memang jalurnya pada bacaan Syam seperti Syaikhul Rushdin, dan termasuk beliau bacaannya bagus sekali, walaupun memang ada pendapat beliau yang mengambil pendapat yang haram secara mutlak, nggak boleh sama sekali. Bahkan ada salah satu kalau kita belajar begitu
teman saya di salah satu pondok di Surabaya itu ya, dan saya yang lainnya di Jogja juga ada namanya ya nggak usah kami sebutkan. Ada beberapa ulama syekh atau ulama Quran yang di Indonesia itu lebih pada ulama dari Aljazair itu termasuk yang memegang teguh hal tersebut. Maka syarat untuk belajar sama beliau tidak boleh sama sekali membaca Al-Quran menggunakan lagam-lagam tersebut. Bahkan kalaupun kedengaran ada yang menggunakan itu, nggak boleh belajar sama beliau, karena memang beliau termasuk orang yang memegang teguh tidak boleh menggunakan lagam-lagam tersebut. Karena memang banyak didapati orang-orang yang menggunakan lagam tersebut itu melenceng dari kaidah tajwid, panjangnya bisa melebih-lebihi, dan hal-hal yang kiranya itu aib dalam membaca Quran digunakan di situ begitu. Tapi sekali lagi memang ada perselisihan para ulama di situ. Dan memang kalau di Indonesia banyak, walaupun enggak ya banyak sih yang memang ngambil belajarnya biasanya jalurnya banyak ulama di kalangan Mesir yang itu condong pada yang membolehkan dengan syarat tadi ya, tidak merubah kaidah-kaidah tajwid. Tapi yang paling disayangkan adalah ketika mereka belajar tapi yang dituju adalah nadanya terlebih dahulu, bukan dari bacaannya begitu ya. Biasanya pengalaman juga kadang kalau misalnya ke masyarakat yang ditanya, Mas bisa ngajarin nahwan nggak? Langsung itu yang dikejar. Ya jujur saya nggak bisa. Walaupun saya pernah belajar gitu. Saya pernah belajar pas kuliah itu memang ada mata pelajarannya itu. Ada mata pelajaran qiraah yang ngajar dari Imam Masjid Maskem UGM Ustadz Muhammad Nur ya, Imam Maskem UGM itu ya. Tapi ya itu karena memang saya mungkin kurang bisa ya, tadinya nggak bisa nguasai itu. Cuma hafal namanya tapi nggak tahu caranya. Dan pengalaman juga ketika kami masih SMA pernah lomba Fahmil Quran sekabupaten kalau nggak salah ya. Mau mewakili Gunung Kidul Kabupaten. Pertanyaannya itu banyak, pertanyaan itu, dan kami nggak ada yang bisa jawab. Dari pondok kan antar pondok nih. Jadi perlombaan antara pondok, ya. Dan kita diamanahkan untuk ikut lomba Fahmil Quran. Ya, dan pertanyaan itu yang paling nggak bisa dijawab oleh peserta lainnya. Ya karena ya banyak yang namanya kalau ilmu Quran ilmu Islam itu hampir semua dalam hafalan gitu. Kalau kita belajar khot namanya nggih. Khot itu juga ada macam-macam khot ya. Ada naskhi, ada diwani, ada rid'ah, ini macam-macam begitu nggih. Nah, ini menghafal bentuk huruf. Ya. Kalau di mujawwad atau muqamat kita menghafal bentuk nada. Jadi kalau masuk qiraat dalam qiraat bacaan Quran kita menghafal perubahan pada kalimat. Jadi menghafal, semuanya menghafal. Dan menghafal nada itu saya pribadi paling susah. Makanya kalau misalnya saya adzan atau apapun nanti kadang berubah nadanya. Apalagi kalau dengar nada yang lainnya berubah ini gitu. Karena emang belum terlalu bisa untuk mengikuti nada. Begitu ini untuk sekilas informasi berkenaan memang ada beberapa channel yang memang mereka melecehkan Al-Quran, dan kita sebagai muslim harus ada ghirah, ada rasa cemburu ketika syariat Islam ini dilecehkan. Kita masuk pada surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarh Syarh. Nanti ada nama lainnya tapi kalau di Quran Indonesia baca Al-Insyirah. Kalau di Madinah biasanya Syarhi. Ada nama lainnya, jadi surat Al-Insyirah. Ya. Kita baca seperti biasa, nanti ditirukan Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Alam nashrah laka sadrak
wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Okay. Ayat pertama nih tadi kita sudah baca, alam nashrah laka sadrak. Ya. Di sini ya kita dapati alam nashrah, nggih, pakai shin, alam nashrah. Nggih, jangan sampai kita membaca dengan sin, alam nasrah, tapi alam nashrah, nashrah, nggih, alam nashrah. Ya, maka tempat pada sin di mana untuk membedakan sin dan shin, ya kita harus mengetahui tempat keluarnya huruf. Kalau sin keluarnya dari lidah, kalau shin keluar dari lidah. Ya. Ya, tapi tempatnya yang berbeda. Kalau sin, ya, itu ujung lidah. Ya, bertemu dengan gusi bagian bawah, sa, si. Jadi kalau kita rasakan ujung lidah ini bertemu dengan gusi bagian bawah, walaupun bukan paling bawah pangkalnya, ya, tapi ujung dekat dengan pangkal gigi. Ya. Sa, kalau sin, ya, sa, si. Tapi kalau shin, ya, lidah juga begitu, ya. Tapi bagian tengah. Jadi bukan ujungnya, ya. Bukan ujungnya, tapi tengah. Alam nash, ya, nash. Nah, jadi tengah lidah ini yang ke langit-langit, ke atas. Jadi alam nash, walaupun tidak menempel, tidak menempel, tapi ada celah sedikit untuk menyebarnya udara. Alam nash, ya, bukan mendorong ke depan, tapi dia menyebar, ya, udaranya menyebar. Alam nashrah, nashrah. Ya, berikutnya huruf ha di sini juga yang perlu kita fahami, ya. Maka huruf ha ini juga sifatnya mengalir. Ya, sifatnya mengalir. Alam nashrah, nashrah. Ya, seperti kita baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini juga sama, nggih, dialirkan. Alam nashrah laka, alam nashrah laka. Ya, jadi haknya dialirkan. Ya. Berikutnya alam nashrah laka sadrak, sadrak, nggih. Sodnya, ya, didapati situ setelahnya ada huruf dal yang sukun, maka dipantulkan sadrak, sadrak, nggih. Ya, sonya ditebalkan. Alam nashrah laka sadrak, sadrak. Nggih. Sekali lagi, ya, menebalkan huruf sa bukan dengan memonyongkan bibir, tapi mengangkat pangkal lidah. Ya, sadrak, sadrak. Ya. Berikutnya ra-nya dibaca tebal juga. Dalnya yang sukun tadi dibaca tipis, sadra, rak, rak. Nggih. Ra-nya dibaca tebal. Ya. Didapati di akhir ayat ini dengan kaf sukun. Nggih. Kafnya sukun atau fathah, Bu?
Sukun atau fathah? Sukun. Benar sukun. Ya, tertulis fathah, terbaca sukun. Ketika wakaf nggih. Ya, jadi kafnya sukun nggih, sukun ketika dibaca dikenakan waqaf berhenti. Maka kaf di sini sukun nggih, dia ada hamznya, ada sedikit yang mengalir nggih. Ya, sadrak nggih, ada yang mengalir. Ya. Kita ulang ya, saya baca nih, silakan ditirukan. Alam nashrah laka sadrak. Silakan. Ya. Berikutnya ayat yang kedua, wa wada'na anka wizrak. Silakan. Ya. Wa wada'na nggih. Huruf dha di sini ditebalkan, wawanya semuanya tipis nggih, dha-nya yang tebal. Ya, dan kita bisa menebalkan dengan mengangkat pangkal lidah. Ya, biar tidak sama dengan dal, maka kita mengeluarkan huruf dha itu bukan dari ujung lidah, tapi di mana tempatnya huruf dha, yaitu di ujung lidah, yaitu dal. Kalau ujung lidah itu dha. Kalau huruf dha itu bukan ujung lidah. Jadi kalau dha, benar kalau dha bukan dha. Kalau dha itu ujung lidah, sama seperti zal, tapi cuma memang diangkat pangkal lidahnya biar tebal. Tapi kalau huruf dha itu tepi lidah. Tepi lidah. Ya. Tepi lidah. Bisa coba kami. Ya. Jadi kalau huruf dha yang kayak dha gitu titiknya, maka dia ujung lidah. Seperti zal. Seperti zal. Ya. Dha. Azim. Tapi kalau huruf dha yang bukan kayak to, kayak so, tapi ada titiknya. Kayak so ada titiknya, maka dia tepi lidahnya, bagian tepi sini. Tepinya, tepi lidah. Kalau tadi yang dha ujung lidah. Kalau dha tepi lidah bertemu dengan geraham bagian atas dha, du. Jadi tepi lidah mau di bagian kiri maupun kanan atau dua-duanya, ya tergantung pada kemampuan kita. Ya, maka kalau kita pas begitu pas pada penyebutan huruf dha, maka tidak perlu dengan bo, tetap dengan bo, cuma ditempelkan aja bo, tergantung kita lebih ke kiri apa bagian kanan, bisa kanan bisa kiri atau dua-duanya. Kalau lidahnya lebar bisa dua-duanya, setnya. Ya, jadi biasanya kata guru kami, biasanya orang Afrika yang seperti itu, lidahnya sedikit, Kalau kita orang Asia biasanya pilih salah satunya, kalau nggak kiri atau kanan. Ini untuk huruf dha. Ya, jadi wa ya, huruf dha. Berikut ada huruf ain yang sukun, ya. Ain sukun juga dialirkan, dha, wa dha, ya, na, bukan na, ya, bukan huruf hamzah tapi huruf ain, maka huruf ain
Ya, dialirkan. Ya, dialirkan. Ya. Wa wada'na anka ya, ainnya ya, bedanya ain yang dia berharakat dengan sukun ya, itu akan nampak sifatnya ketika sukun. Dari semua huruf itu akan terlihat sifatnya ketika sukun ya, jadi beda antara ketika huruf ain yang sukun dengan huruf ain yang dia berharakat, maka alirannya pun berbeda. Akan lebih tampak pada huruf ain yang sukun. Wa wada'na anka ya. Nah, di sini ada huruf nun bertemu dengan huruf kaf yang itu dihukumi sebagai ikhfa, disamarkan. Anka okay. Wa wada'na anka wizrak ya. Jadi ditahan, disamarkan, ditahan ya, ketika nun sukun bertemu dengan kaf di sini ya. Wizrak ya, ini huruf zai, ini huruf zai, wi masuk ke zai, wiz. Nah, huruf za ya, tempatnya di mana huruf za? Ya, za berbeda dengan huruf ja. Ja dan za berbeda tempat. Ya, kalau zai tempatnya sama seperti sin. Ya, ujung lidah bertemu dengan gusi bagian bawah. Za, sa, za, sa, sama. Cuma beda pada sifat hurufnya yang berbeda. Okay. Kalau huruf jim di mana? Masih ingat, Bu? Jim, ja, ji, ju, ja, ji, ju. Langit-langit bertemu dengan ya, tengah. Ya, tengah lidah. Ya, tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Ya, sama seperti shin. Cuma bedanya kalau jim dia nempel. Oke, jim tuh nempel. Ja. Kerasa nempelnya dia langit. Ja, ji. Kalau shin enggak, ada celahnya sedikit untuk udara. Ya, yang menyebar. Ya, jadi wizrak. Ya, wizrak, zai. Ujung lidah bertemu dengan gusi bagian bawah seperti shin. Ya, sin bukan shin tapi sin. Ya. Ra ini sama, ya, ra-nya dibaca tebal. Ya, kita coba baca, silakan nanti ditirukan. Wa wada'na 'anka wizrak. Silakan. Ya, berikutnya yang ketiga, allazi anqadha dhahrak. Silakan. Ya. Allazi anqadha dhahrak. Ya. Allazi di sini zi-nya dipanjangkan. Berapa panjangnya? 4 atau 5. Dikarenakan kenapa dipanjangkan 4, 5? Ya, karena ada benderanya. Bendera. Ya. Biasanya bilangnya bendera begitu ya. Nah, kenapa benderanya muncul? Dikarenakan dia alif bertemu dengan hamzah. Alifnya mana? Alifnya? Alif, Bapak? Alif bengong. Yeah. Tadi apa? Alladzi anqadha. Ya. Ya. Ya, gini ya tulisannya. Kelihatan badan. Ya, ini hamzah. Ya. Jadi ini ada benderanya, ya. Ya. Alladzi.
Zi panjang nih. Allazi. Panjang dikarenakan apa? Dikarenakan ya alif bertemu dengan hamzah. Ini hamzahnya jelas nggih. Ya, ini sukun. Nggih. Jadi hamzah sebelumnya bertemu dengan alif. Alifnya mana? Ya, alif B bengkong ini ya, bengkong alifnya. Ya, kalau dalam bahasa Arab biasanya alif lazimah atau alif maksurah. Ya, tapi kalau bahasa kita gampangnya bengkong gitu nggih. Ada alif tegak, ada alif bengkong, ada alif kecil ya. Alif kecil. Jadi dia apa? Alifnya tegak tapi kecil biasanya. Ya. Jadi di sini ya, jadi ada alif bertemu dengan hamzah. Ya, maka dipanjangkan. Ya, allazi anqa. Ya, disamarkan. Ada nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Ya, maka disamarkan, ditahan. Ya, sebagaimana angka sama ditahannya, nggih. Ya. Qadha. Nggih, qa-nya tebal, dha-nya juga tebal. Alladzinya tipis. Alladzi anqadha. Nggih, ditebal. Dha-nya juga tebal. Anqadha. Dha. Bukan dodo. Ya, tapi dha. Nggih, berpindah, lidahnya sudah berpindah. Awalnya di tepi langsung di ujung. Ya, gitu nggih. Ya. Tapi sama-sama dibaca tebal nggih. Qafnya tebal, dha-nya tebal, dha-nya juga tebal. Dhahrak. Nggih. Ada ha nggih, ha sukun. Ya, dha-nya masuk kepada ha yang sukun. Dhahrak. Oke, coba kita baca lagi. Silakan ditirukan. Allazi anqadha dhahrak. Silakan. Allazi anqadha dhahrak. Ya. Berikutnya wa rafa'na laka dzikrak. Silakan. Wa rafa'na laka dzikrak. Ya. Wa rafa'na sama nggih ain. Wa rafa'na laka. Ya. Sama nggih ainnya dia dialirkan sama wa wada' sama nggih. Wa rafa'na laka dzikrak. Ya, dzikrak nggih dialirkan. Kanya suka sukun nggih. Kafnya sebelum sebelum ra sukun, setelah ra juga sukun. Di semuanya disifati dengan hamz. Okay. Ya, berikutnya ayat ke-5. Fa inna ma'al usri yusra. Silakan. Ya. Fa inna, ada nun yang dia bertasydid maka didengungkan. Ini jangan lupa, kalau mendapati huruf nun yang sukun maka jangan lupa untuk didengungkan, ditahan. Fa inna ma'al usri yusra. Silakan. Ya, dan sin di sini juga dialirkan. Fa inna ma'al usri yusra. Ya. Dan sama juga pada ayat yang ke-6. Sama. Nggih, bedanya cuma diawali dengan fa di awal, yang ayat berikutnya tidak ada fa-nya. Ya, tapi cara pembacanya sama. Berikutnya yang ke-7, fa idza faraghta fansab. Silakan. Ya, ini sekali lagi juga sama, cuma yang kami perlu perhatikan adalah huruf gha nggih. Huruf gha yang sukun ini jangan sampai dipantulkan. Ya, fa idza faraghta. Tapi
Faida faragta dialirkan, ya, ditebalkan dengan mengalirkan, ya. Fansab sama, ya, disamarkan, nun sukun bertemu dengan huruf so, ya. Berikutnya ba-nya dipantulkan, fansab. Nah, kalau ini ba-nya tidak berharokat tapi dia sukun, ya. Ini sukun namanya sukun asli, ya, sukun asli, ya, bukan karena perubahan tapi karena aslinya dia sukun dikarenakan kata perintah di sini. Berikutnya yang ke-8, wa ila rabbika farghab. Silakan. Ya, sama yang wa ila rabbika far ditebalkan farghab, ya, dipantulkan, ya. Insyaallah ini mudah, dan tinggal kita mengulang-ulang, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.